Halo siswa-siswi ibu semuanya, apa kabar? Ya, kita bertemu lagi di kelas 8 ini. Ibu harap kalian bisa kembali bersama ibu, belajar bersama ibu, dan semoga di kelas 8 ini lebih baik dari kelas 7 kemarin. Nah, kita masuk ke bab pertama di kelas 8, yaitu teks berita. Kalian pasti sudah sering ya mendengar kata berita. Jadi Ibu akan bahas apa itu berita di pertemuan kali ini. Oke, sebelum Ibu jelaskan kompetensi dasarnya, Ibu akan sebutkan beberapa bab yang akan kita pelajari di semester ini. Yang pertama itu teks berita, yang kedua itu iklan, slogan, dan poster, yang ketiga teks eksposisi, yang keempat puisi, yang kelima eksplanasi. Itu yang akan kita pelajari di semester ganjil ini. Oke, langsung saja kompetensi dasarnya. Yang pertama, kalian harus bisa mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Kemudian kalian juga harus bisa menyimpulkan isi dari berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar, yang dibaca dan yang didengar gitu. Oke, berita, apakah itu? Tadi di awal kalian sudah melihat sedikit-sedikit cuplikan. Ada gambar-gambar berita, ya kan? Kira-kira berita itu apa? Ya, berita menurut Kamus Komunikasi adalah laporan mengenai hal atau peristiwa yang baru terjadi. Nah, peristiwa tersebut itu menyangkut kepentingan umum dan disiarkan secara cepat oleh media massa seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan internet. Jadi kesimpulannya, berita itu adalah laporan atau informasi yang di dalamnya memuat kejadian atau peristiwa yang aktual. Aktual itu adalah informasi terkini yang sedang terjadi dan faktual, yaitu berdasarkan fakta sebenarnya. Oke, lanjut ke ciri-ciri teks berita. Yang pertama itu faktual. Faktual itu adalah kejadian yang bersifat nyata. Jadi berita itu harus merupakan kejadian yang bersifat nyata. Peristiwa tersebut benar-benar terjadi dan tidak terikat oleh waktu. Ya kan? Penulis tidak boleh mereka-reka atau menebak atau mengada-ngada sebuah kejadian atau peristiwa. Itu faktual. Oke, kemudian ciri yang kedua ada aktual. Aktual itu adalah suatu kejadian yang bersifat nyata dan yang benar-benar terjadi. Peristiwa yang dibicarakan sedang hangat-hangatnya menjadi pembicaraan banyak orang. Sekarang, peristiwa yang sedang hangatnya dibicarakan banyak orang apa? Kira-kira beritanya? Ya, sudah pasti ya, corona virus, ya kan. Nah, jadi ciri teks berita yang pertama tadi faktual dan juga aktual. Masih ada 3 ciri lainnya yang akan Ibu jelaskan. Oke, ciri berikutnya adalah unik atau menarik. Artinya ditulis dengan kata-kata yang menarik. Tapi pastikan kata-kata yang digunakan tidak mengandung unsur sara ya. Kemudian 4, sistematis dan lengkap. Artinya teks berita disajikan secara sistematis atau berurutan. Jadi agar pembacanya dapat membaca berita dengan jelas, maka harus ditulis dengan sistematis gitu. Kemudian nomor 5, seimbang. Artinya tidak menyudutkan seseorang atau salah satu pihak. Artinya kamu tidak boleh menguntungkan salah satu pihak ketika menulis berita begitu. Lalu komunikatif. Komunikatif artinya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh pembaca. Gitu. Jadi ciri-ciri teks berita tadi, yang pertama ada faktual, kejadian yang bersifat nyata. Kemudian ada aktual, kejadian yang baru saja terjadi atau yang sedang hangat-hangatnya terjadi. Kemudian ada unik atau menarik, bahasanya, kata-katanya harus menarik, ya kan? Sistematis dan lengkap, seimbang dan komunikatif. Diingat ya itu. Oke, berikutnya unsur-unsur teks berita. Nah, ini yang harus kalian benar-benar kuasai ya, karena setiap soal itu pasti banyak menanyakan tentang unsur-unsur teks berita ini. Yang pertama apa? What atau apa? Berita berisi pertanyaan yang dapat menjawab pertanyaan apa, kejadian atau peristiwa yang diberitakan. Misalnya, apa peristiwa yang sedang terjadi? Atau misalnya, apa penyebab kebakaran? Misal, terus yang kedua, where, di mana? Berita berisi deskripsi lengkap tempat kejadian. Di mana peristiwa tersebut terjadi? Di mana kebakaran tersebut terjadi? Misalnya.
When, kapan. Berita menyebutkan waktu kejadian peristiwa. Kapan peristiwa tersebut terjadi? Atau kapan kebakaran itu terjadi? Who, siapa? Berita memuat keterangan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa. Siapa saja yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut, misalnya. Why, mengapa? Berita memuat alasan, sebab, atau latar belakang terjadinya peristiwa. Misalnya, mengapa peristiwa tersebut terjadi. Kemudian how, bagaimana, menjelaskan proses kejadian suatu peristiwa dan akibat dari peristiwa tersebut. Misalnya, bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi. Nah, ketika kamu hendak menulis teks berita, pastikan ke-6 unsur ini harus ada, ya, dalam bentuk kalimat, dalam bentuk paragraf, bukan pertanyaan-pertanyaan yang dijabarkan seperti ini. Kalau kalian perhatikan, ada huruf yang dicetak tebal di bagian A, di Simba. Iya, unsur-unsur teks berita ini juga bisa disingkat menjadi adik Simba. Jadi setiap orang yang menulis teks berita, adik Simba ini pasti selalu ada. Kalau kamu perhatikan teks-teks yang ada di koran atau dimanapun, itu pasti lengkap unsur-unsurnya. Pasti selalu ada si adik Simba ini. Nah, adik Simba ini juga dikenal dengan istilah 5W+1H. Kalian pasti sudah sering dengar ya tentang 5W+1H ini. Nah, sekarang ada contoh teks berita. Perhatikan, teks berita itu pasti ada judulnya. Temukan pelanggaran KPU Poso gelar pemilihan ulang. Nah, kita perhatikan paragraf pertama. Ya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah menggelar pemilihan ulang pada Sabtu 12 Desember 2015. Menyusun temuan pelanggaran saat tanggal 9 Desember lalu. Nah, di paragraf pertama ini sudah terjawab ya. Ada what, when, dan why. Begitulah cara menulis teks berita. Harus lengkap unsur-unsurnya. Perhatikan lagi paragraf kedua. Sebanyak 549 pemilih di TPS 3 di salah satu kelurahan di Kecamatan Poso Kota Utara memilih ulang. Nah, ini menjawab yang where. Gitu. Lalu paragraf keempat, Panwaslu Kabupaten Poso mengatakan pemilihan ulang diputuskan setelah ada pelanggaran oleh salah seorang pemilih yang menerima lebih dari 1 suara. Nah, ini yang bagian why. Lalu paragraf terakhirnya, dalam pemilihan ulang penyelenggaraan juga mengganti ketua dan seluruh anggota KPPS. Pelaksanaan pemilihan ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso yang diikuti 4 pasangan berjalan dengan lancar dengan penjagaan dari aparat kepolisian. Nah, yang ini menjawab yang bagian how. Begitu. Jadi nanti kalau ada tugas mencari unsur-unsur teks berita, kamu harus lihat. Biasanya what, when, why itu biasanya terletak di paragraf pertama. Tapi tidak selalu begitu sih. Intinya kamu harus bisa membedakan mana what, mana when, mana why, mana where, how, dan why gitu. Semoga kalian paham ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di grup. Ya, sekian dulu materi kita pada hari ini. Tadi Ibu sudah jelaskan pengertian, ciri-ciri, dan unsur-unsur teks berita. Nah, kita ketemu lagi minggu depan dengan materi yang berbeda. Semoga kalian bisa paham dengan apa yang sudah Ibu sampaikan. Dan apabila ada yang tidak paham, silakan bertanya di grup. Terima kasih. Jangan lupa selalu semangat dan juga tetap di rumah. See you.